Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyadhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Di awal khutbah mari kita tingkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan berupaya optimal menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekarang kita masih memasuki bulan Shafar. Bulan Shafar itu artinya kosong. Disebut Shafar karena dahulu pada bulan ini orang-orang Arab mengumpulkan makanan dari berbagai tempat, sehingga tempat itu kosong dari makanan. Ada pula yang mengatakan disebut Shafar karena dahulu pada bulan ini kota Mekah menjadi kosong, ditinggalkan bepergian oleh penduduknya. Dan juga ada yang mengatakan karena dahulu pada bulan ini orang Mekah memerangi suku-suku di sekitarnya dan mereka membiarkan orang-orang yang mereka temui dalam kondisi kosong, tak punya harta. Demikian penjelasan dalam kitab Tajul Arus karya Imam Murtada Az-Zabidi. Hadirin rahimakumullah. Lalu apa inspirasi yang dapat diambil dari bulan Shafar yang bermakna kosong ini? Tentu bulan Shafar yang bermakna kosong ini jangan sampai hanya lewat saja. Jangan sampai bulan Shafar ini kita kosong dari amal kebaikan. Kebaikan yang bersifat ibadah ritual kepada Allah maupun ibadah sosial kepada sesama manusia dan seluruh alam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna asfarul buyuti minal khairil baitus sifru min kitabillah." Sungguh rumah yang paling kosong dari kebaikan adalah rumah yang kosong dari bacaan kitab Allah Al-Qur'an. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Selain itu, bagi orang yang merasa sudah banyak amal kebaikannya, juga jangan sampai lengah dan kelak di akhirat justru menjadi orang yang kosong tanpa amal karena tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah. Terlebih di era kemajuan teknologi informasi yang memanjakan manusia untuk memamerkan segala amal ibadah kebaikan kita di berbagai platform media. Ini harus kita waspadai. Jangan sampai kita berbagi menjadikan status atau yang lainnya itu karena riya. Tapi harus benar-benar menjaga hati kita bahwa yang kita sampaikan ini kebaikan, niat, murni ibadah kepada Allah. Ini yang sulit. Karena kalau imannya tipis, kebaikan yang ia lakukan sedikit-sedikit pengennya dipamerkan supaya orang lain tahu. Nah, ini yang bahaya. Nanti amal ibadah kita kelihatannya mungkin di dunia banyak, tapi di akhirat tidak akan kita temui atau kita temui dalam keadaan kosong karena salah niat itu. Hadirin jamaah Jum'ah yang berbahagia. Karena bisa jadi amal kebaikan yang telah kita lakukan, karena dipamer-pamerkan justru menjadi kosong, amal yang tidak diterima di Allah. Karena itu sebenarnya tidak elok
menampakkan amal kebaikan kecuali bagi orang-orang yang khusus yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu seperti para ulama, para wali dan orang-orang soleh lainnya. Artinya kita pun sebenarnya boleh berbagi, nge-share, menjadikan status atau yang lainnya, yaitu tadi harus jaga hatinya. Pas nge-share niku hatinya benar-benar niatnya ikhlas dakwah untuk mencari ridha Allah, supaya diketahui orang lain itu untuk supaya ditiru kebaikannya, bukan karena merasa dirinya baik atau karena ria supaya dipuji. Ini yang sulit ya. Jadi karena beda ria dengan dakwah ini sangat tipis, tergantung imannya. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengingatkan pada diri saya pribadi dan juga semua berjamaah yang hadir untuk selalu berhati-hati di zaman sekarang ini. Karena setan selalu membisiki kita, menggoda. Setan itu mengatakan anta bihamdillahi minal mukhlisin wa innama tadharu hadil ibadah liyaqtadiya bikatnas. Kata setan, kamu alhamdulillah termasuk orang yang ikhlas. Bisikan semacam itu bisa, wa innama tadharu hadhi ibadah liyaqtadiya bikannas. Niscaya kamu menampakkan ibadah ini hanya agar orang-orang mengikutimu, supaya banyak pengikutnya, supaya dipuji dan lain sebagainya. Umumnya orang seperti ini orang seperti kita ini hendaknya menguji maksud hati sebenarnya. Ketika menampakkan amal kebaikan kepada orang lain, apakah kita termasuk orang yang ikhlas dalam melakukan amal kebaikan, atau justru sebenarnya hanya sedang melakukan panjat sosial, hanya sedang mencari popularitas di hadapan manusia. Itu yang harus kita teliti pada hati kita. Terus bagaimana cara mengujinya? Di antaranya yaitu andaikan ada orang lain melakukan amal kebaikan seperti itu dan orang-orang justru mengikutinya, atau justru lebih banyak yang mengikuti orang lain itu daripada yang mengikuti kita, apakah, tanyakan pada diri kita, apakah hati kita senang dengan orang tersebut atau justru susah, merasa tersaingi? Bila hati kita lapang dengan orang tersebut, bahkan sangat senang terhadapnya karena merasa ada orang lain yang justru telah mewakilinya untuk melakukan kebaikan itu, maka kita termasuk orang yang telah ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Sementara bila hati kita justru susah dan merasa tersaingi olehnya, maka hakikatnya kita adalah orang yang pamer atau ria karena merasa tersaingi. Dalam kondisi seperti ini, bila hati kita justru berbisik bahwa kamu merasa tersaing karena khawatir kehilangan kesempatan mendapatkan pahala amal kebaikan, maka hendaknya perasaan seperti ini lawan dengan ucapan inni muta'ammidun ala fadillah la 'alal a'mal fa in dakhaltul jannah fa innama huwa bi rahmatillahi ta'ala la bi 'amali. Sungguh aku mengandalkan anugerah Allah, bukan amal kebaikan yang aku lakukan. Bila nanti aku masuk surga, maka itu murni karena rahmat Allah Ta'ala, karena kasih sayang Allah Ta'ala, bukan karena amal kebaikan yang kita lakukan. Demikian penjelasan oleh Syekh Ali Al-Akhwas dalam kitab Lawatul Anwar. Hadirin rahimakumullah, karena itu sudah semestinya kita abaikan bisikan-bisikan nafsu yang menghasut, yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang ikhlas. Bukankah orang ikhlas tidak akan pernah mengatakan dirinya ikhlas? Apalagi memamerkan keikhlasannya di hadapan orang banyak. Walhasil intinya menampakkan amal kebaikan bagi selain orang-orang yang khusus, yang sudah mampu mengendalikan hatinya, menjaga dirinya dari ria, ya, seperti para ulama, para wali dan orang-orang soleh, benar-benar
sebuah amal yang membahayakan. Jadi bagi orang biasa bisa berbahaya, harus hati-hati. Di akhirat kelak pamer amal justru akan membuat kita menjadi orang yang kosong tanpa amal. Semoga datangnya bulan Shofar yang berarti kosong ini menginspirasi kita agar tidak kosong dari amal ibadah, dari amal kebaikan. Justru memotivasi kita untuk bisa lebih meningkatkan kualitas iman kita, ketakwaan kita, amal soleh kita sebanyak-banyaknya dan murni hanya ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Qultu qawli hadza fastaghfirullahal 'azim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bi kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ma tasallat aynun bi nawdhar wa udhu min khabar amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahiyul 'atiyat. Allahumma adfa' anna al bala'a wal waba'a war riba wal zina والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين آمين يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.